Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini akan kembali komentari video dari Pilpahit yang judul Ustadz Kenama tantang debat pendeta pastor. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo bersama Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Dalam sesi live-nya bersama Aristo, Bang K menantang debat Pak Bambang, Pendeta Mel Atok, Pendeta Ezra Soru, Bung Deki, dan termasuk juga para romo atau pastor Katolik. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saya debat kayak nama, kau berani nggak debat sama aku? Saya mau debat sama Pak Bambang Mursena. Tuh. Ayo. Mana Pak Bambang? Tidak ngomongin pribadi, ad hominem, tidak. Mari kita bicara teologi, mari kita bicara kristologi. Pak Bambang Mursena, atau yang aku hormati Bapak Ezra Soru, atau yang aku hormati Bung Mel Atok, atau yang aku hormati Bapak Deki, atau yang aku hormati bapak-bapak romo-romo dari Katolik dengan segala rasa hormat. Mari kita bicara siapa Jesus. Siapa Jesus, itu temanya. Berani dah Seng. Seng berani. Mari kita bicara siapa Jesus. Judulnya itu aja, siapa Jesus. Itu aja judulnya. Tuh. Kalau Kita sudah saksikan bersama tantangan debat Bang K kepada para pendeta, pastor, dan kaum akademisi Kristen dengan topik siapa Yesus. Tapi, menurut saya sebelum tantangan debat itu diterima oleh para pihak Kristen, Tenang lagi dia. Kalau dia disebut sebagai akademik Kristen, itu hati-hati, jangan sampai tertipu dalam artian kita meyakini bahwa itu memang adalah seorang akademisi yang memang belajar pendidikan agama. Tidak, mereka tuh hanya paham dogmanya saja. Ini mereka tuh oke lah, mereka memang akademisi yang memang belajar. Tapi yang mereka pelajari itu adalah bukan berpikir kritis. Sekali lagi bukan berpikir kritis ya, tapi bukan memeningkan ya. Mereka hanya belajar dogmanya saja, dogma agama mereka. Ya, misal gini, saya terangkan ya. Kalau Ustadz Kenama atau saya atau yang lain itu adalah seperti gini, saya kasih analogi ya. Kita tuh adalah orang-orang yang misalnya kayak kita menentukan mobil terbaik tahun 2024. Nah, kita ambil semua mobil, mau merek Toyota kayak, mau Suzuki kayak, mau Honda kayak, kita ambil semuanya. Kita bedah masing-masing ya. Satu apa kelebihan kekurangannya. Betul-betul itu jujur. Kita baca buku manualnya, kita lihat fisiknya, kita lihat mobil mesinnya segala macam, kita bedah. Oh, kalau mobil Toyota itu begini, ini kekurangannya. Lalu kita bandingkan dengan fair. Nah, lalu kita temukan mobil terbaik tahun ini. Itu kita berpikir kritis, gitu kan? Nah, kalau mereka beda, mereka hanya bahas satu mobil, ya. Akademisi mereka hanya bahas satu mobil, ya. Itu apa itu? Misal mobil Toyota saja. Lalu mobil itu pun mereka baca buku manual, lalu mereka baca, tapi mereka salah tafsirkan itu buku manual itu. Karena mereka tidak menafsirkan dengan pemahaman bahasa yang benar. Itu saya sebutkan di video saya. Mereka nggak ngerti arti kata menggenapi, mereka nggak ngerti arti kata yang lainnya, ya melainkan mereka nggak ngerti dan banyak kata lainnya. Nah, itu masalahnya. Sehingga mereka tuh untuk memilih satu mobil saja, yaitu mobil yang kita alihkan sebagai Kristen, itu mereka tidak bisa mengartikan sesuai dengan buku manualnya, ya. Jadi mereka tuh pakai apa ya? Ibaratnya buku manualnya ada, mereka tidak, basicnya bukan di situ. Kan buku manualnya adalah analogi adalah kitab suci, kitab Al-Quran, itu buku manual. Kalau kita tidak, kita betul-betul baca buku manual yang kita tafsirkan sesuai dengan buku manualnya, gitu guys. Itu harus pahami ya. Jadi sehingga itulah, mereka hanya tahu tentang satu mobil. Tapi itu sebenarnya mereka tidak tahu nama mobil itu, karena mereka tidak sesuai dengan buku manualnya. Jadi ibaratnya
kayak mereka tuh mereka tuh ibarat kayak pemilik mobil. Memang memiliki mobil itu memang mereka tuh memiliki Kristen, tapi mereka tuh tidak mengerti tentang mobil itu sebenarnya. Sehingga kalau mobil itu sakit, mereka bawa ke bengkel. Ya, orang bengkel yang ngerti. Nah, kita lah orang bengkel itu yang ngerti sebenarnya mobil ini yang aslinya, ini yang harus di apa? Kalau ini rusak harus diginiin, kalau ini komponen nggak ada, kita harus cari kemana, ini substitusinya segala macam, kita ngerti guys. Yang sebenarnya tentang mobil ini. Kalau mereka tidak ngerti yang sebenarnya tentang Alkitabnya, gitu. Dogma mereka tuh saya buktikan itu banyak berbeda dengan Alkitabnya. Memang ada yang sama, tapi ingat ya, itu kontradiksi. Karena Alkitab tuh terbagi atas dua, yang sesuai dogma dengan tidak sesuai dogma. Contoh, ayat yang sesuai dogma mereka adalah tentang Trinitas misalnya ya, kita sampaikan ya. Ada yang sesuai dan tidak. Tapi anehnya mereka mengambil ayat yang sesuai dengan dogma mereka, tapi membuang ayat tidak sesuai. Dalam artian tidak mengatakan bahwa tidak menggunakan itu, bahkan mengatakan itu ayat tidak berlaku lagi. Ya berlaku adalah ini. Itu kan aneh, guys. Ayat kontradiksi dikatakan tidak berlaku lagi untuk demi dogma. Misalnya gini, ayat mendukung dogma Trinitas adalah pergilah seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Itulah mendukung dogma Trinitas mereka. Ya, Bapa Putra Roh Kudus, baptis mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Tapi yang tidak sesuai dengan dogma mereka tentang Trinitas adalah misalnya Yesus berkata bahwa inilah Israel, Tuhan Allah kita Esa, sesatu Tuhan. Itu kan tidak Trinitas, tapi adalah Tuhan Allah kita. Kalau Yesus ngomong berkata bahwa Tuhan Allah kita, berarti dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah, guys. Itu kan pemahaman bahasa yang sederhana, yang benar-benar yang sederhana itu, guys. Nah, juga penentangan juga adalah misalnya Yesus berkata bahwa demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satu Allah benar. Jadi kalau Yesus berkata bahwa engkau, berarti bukan dirinya. Kalau ada orang berkata bahwa engkau, berarti itu bukan ngomong tentang dirinya. Berarti ada suatu entitas lain di luar diri Yesus. Itu engkau tadi. Jadi demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah benar. Berarti Allah yang benar cuma engkau. Yang itu berarti Allah yang salah semua. Allah yang salah semua. Jadi Allah anak, Yesus atau Allah Roh Kudus itu salah, guys. Yang mana adalah satu-satunya itu engkau. Allah yang benar. Itu kata Yesus. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusan Allah, guys. Ya. Hanya utusan gitu loh. Ya itu tidak berlaku bagi mereka. Karena bertentangan dengan mereka. Mereka tidak pakai itu, guys. Itu masalahnya. Maka saya katakan bahwa akademisi mereka ini adalah akademisi yang memang paham dogma, tapi tidak paham berpikir kritis. Mereka nggak tahu dogma itu bertentangan dengan Alkitabnya sendiri gitu loh. Ya, kontradiksi gitu loh. Itu masalahnya, guys. Tan. Mungkin ada baiknya kita tanya Bangke, apakah debat itu berguna atau tidak? Berikut pernyataan Bangke. Seringkali orang begini, ayo kita debat yuk. Banyak yang bilang gitu. Kayak nama tuh banci, coba lihat tuh buka itu. Kayak nama tuh banci, bencong, nggak mau diajak debat gitu. Dia menolak. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Orang bilang ada gunanya untuk dialog mendekatkan antara umat Kristen dan Islam. Nah, bukan itu. Setelah mendengar pernyataan Begini, ya kita harus pahami ini. Kalau saya memahami pernyataan nama gini, dia ingin debat itu adalah one by one. Yang debat tuh ilmiah, bukan debat sembarang orang, enggak. Ya, kalau saya memang saya debatkan semua orang. Ya, yang nggak ilmiah pun saya debatkan. Ada baca di kolom komentar saya atau saya buatkan kontennya. Orang-orang yang menghina saya pun saya komentari gitu loh. Ya. Karena saya perlu menyampaikan kebenaran gitu. Jadi saya nggak pandang bulu. Ya mau ilmiah mau enggak pun gitu kan. Justru nggak ilmiah tuh saya jadikan tunjukkan bukti bahwa ini orang memang nggak ilmiah gitu loh. Itu jadi bahan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran. Jadi sedikit banyak tuh ada gunanya. Minimal orang lihat bahwa oh iya ya, dia ini orang ini cuma bisa menghina saja. Ini nggak ada ilmiah sama sekali. Minimal saya bisa menunjukkan itu. Nah, memang yang bagus itu adalah memang isinya ilmiah semua, sehingga yang nonton dan baca pun bisa enak, dapat esensinya. Memang ketika kita bahas tentang menunjukkan bahwa ini orang memang ilmiah karena cuma bisa menghina saja, itu nggak dapat esensinya. Tapi minimal orang ini tahu bahwa itulah cara mereka dalam berdebat. Itu kebanyakan hanya menghina, mengolok-olok saja, guys.
tidak masuk atau menyerang pribadi sosok saja, tidak masuk pada topik yang dibahas. Itu yang harus dipahami. Jadi apapun itu ada gunanya sebenarnya. Tapi Musab Kemal terus menilai bahwa dia ingin guna yang besar, guna yang berhubungan dengan esensi. Makanya kenapa dia tuh menantang pendeta-pendeta yang besar gitu. Karena dia itu tadi. Makanya dia tidak mau dikomentari oleh yang kelas ya sebetulnya kroco ya kayak Pil Pahit. Kenapa? Karena dia ya hanya tokoh kartun guys, gitu loh. Orang yang mestinya di layar, nggak jelas siapa orangnya gitu loh, ya kan. Nah, jadi Ustadz Kenama tuh berdebat tuh dia milih-milih orang gitu. Makanya dipilih di Esa Soru, pendeta Deki, pendeta siapa lagi tadi, ya. Itu dipilih dia, orang-orang yang memang disebut tuh kemang di Kristen tuh karena disebut sebagai akademisi atau pendeta guys. Nah, itu harus dipahami. Jadi bukan debat dengan semua orang. Kalau saya nggak apa-apa debat dengan semua orang, asal tidak main fisik gitu kan. Karena saya memang betul-betul mengandalkan isi kepala, ya, bukan mengandalkan otot. Karena kita debat tuh bukan debat otot, tapi debat isi kepala guys. Itu harus pahami logika pikirnya. Kalau debat otot namanya berantem, gitu beda ya. Itu harus pahami. Pernyataan bangkai yang ini, tentunya kita yang mendengarkan menjadi bingung. Sebenarnya bangkai mau debat atau tidak? Nah, itu dia nggak paham. Kalau dia lihat dua hal ini adalah dua hal yang nyambung, ya. Nggak mau debat dengan karena tidak ada gunanya gitu. Kalau ada gunanya ya esensial gitu, debat dengan pendeta tadi, ya bagus gitu. Misal gini ya, sama mereka ya, tentang gini, kayak misalnya kayak kemarin ada pendapat Gibran itu ya, dia malah bahwa dia nggak mau debat dengan semua orang, dia anggap itu orang nggak kompeten. Padahal itu adalah orang kompeten. Padahal masyarakat itu adalah orang yang mengalami langsung. Minimal mereka nggak paham tentang politik kebijakan tentang negara, tapi mereka minimal tahu di lapangan itu loh. Tapi Gibran menganggap mereka nggak kompeten. Maka dia tuh hanya mau debat di debat capres, capres cawapres. Itu yang harus pahami. Tapi kalau ini kan memang orang-orang ini kompeten guys, nggak seperti kelas pendetanya dalam hal dogmanya. Kita ngomong tentang dogma ya, bukan tentang begritis gitu. Karena begritis ini adalah tidak justru ada pada malah orang yang juga pendeta dulu, mantan pendeta atau bukan pendeta, tapi mereka begritis. Nah, itu harus dipahami logika begini guys. Sepertinya sebelum debat dengan para pendeta, sepertinya bangkai harus debat dengan dirinya sendiri, dengan tema apakah debat ada guna atau tidak. Setelah bangkai debat dengan dirinya sendiri, baru dia ajak orang lain untuk debat. Ini debat bagi bangkai itu adalah debat yang berhubungan dengan esensi, dan itu didapatkan ketika dia berdebat dengan para pendeta. Ya, kalau orang-orang biasa mah nggak dapat esensi, karena apa ya? Kebanyakan Kristen ini kan tidak seperti pendeta atau akademisi yang tahu belajar teologi, ya belajar teologi sampai S3 teologi bahkan gitu kan. Nah, kan berarti tahu esensi dogmanya. Tapi orang-orang Islam kan kebanyakan nggak paham bagaimana menjelaskan tentang trinitas dan segala macam gitu kan. Itu paham logika nih guys. Kalau saya tidak, saya minimal kalau debat dengan orang yang nggak ilmiah, saya minimal bisa menunjukkan bahwa inilah cara mereka debat. Inilah buktinya orang yang akademisi nggak tidak. Inilah buktinya. Jadi bahkan akademisi pun kita lihat pun kadang-kadang bicara pribadi juga, itu juga masalah guys. Itu juga masalahnya kan. Tapi, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana bisa berdebat dengan orang yang kata-katanya sendiri dia tidak bisa pegang? Hari ini dia bilang A, besok dia bilang B. Bayangkan dalam satu meja perdebatan dengan orang yang model begini, lawan debat bisa stres. Mari kita ulangi pernyataan bangkai soal berguna tidaknya debat bagi bangkai. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Dia ada dua penyebab di sini ya, harus pahami. Perdebatan tidak ada gunanya dalam konteks bahwa perdebatan dengan siapa dulu itu, ya. Makanya tadi dia kan tidak menantang, dia gini. Dia kan tadi tidak menantang semua orang Kristen. Dia bilang bahwa saya menantang semua orang Kristen, siapa saja berdebat dengan saya, kan enggak begitu.
Kalimatnya jelas ya, saya menentang pendeta. Esa Soru, siapa lagi kata dia, Meki dan segala macam. Ini spesifik. Itu poin pertama. Poin kedua adalah mungkin dia berpikir dulu debat tuh nggak ada gunanya. Tapi sekarang dia mungkin dua pikiran. Dalam artian bukan apa ya? Dia pikir dasarnya untuk apa ya? Untuk apa namanya? Untuk ini apa? Mungkin dia gerah juga gitu kan. Kenapa kok orang ini kok Kroco ini muncul terus gitu yang apa ini kan, makanya mereka tuh harus dibungkam pendidikannya, bukan dibungkam dengan cara negatif ya, tapi dibungkam dengan cara positif, itu melalui debat. Jadi ketika yang mereka akui sebagai akademisi di agama mereka yang paham dogma seperti pendeta itu bisa kalah dan debat, dia itu akan berefek sangat besar, sehingga yang kayak Pilpres ini nggak bisa lagi berkutik gitu guys. Ibaratnya kalau istilahnya tuh kalau jurus tuh ya atau apa tuh namanya strategi itulah potong kepala ayam sehingga ikonnya nurut gitu guys, itu loh gue pikirnya. Jadi sebenarnya gini, tapi kalau saya mikirnya yang pertama ya, bahwa Sakit Nama itu tidak mau debat dengan semua orang yang menghina kayak Pil Pahit itu kan nggak mau dia tuh Pil Pahit. Coba contoh ya, itu kita bisa lihat buktinya dari konten dia. Contoh kan saya udah buktikan di konten ini yang konten sebelumnya itu kan contohnya kayak dia kan kayak namanya mau ngomentari pendeta yang paham dogma. Dia nggak mau komentar Pil Pahit kan tadi kan. Nah, itu buktinya. Berarti dia tuh membedakan antara, jadi komentar tuh kan adalah bukan debat tapi kan satu arah kan. Berarti kan bagian dari apa namanya arahnya kepada debat. Komentar itu. Kayak saya ini kan arahnya kepada debat. Kalau ada orang nggak setuju dia kan berdebat saya minimal dalam bentuk komentar. Ya. Ketika saya menyampaikan suatu hal bahkan monolog sekalipun ada peluang orang untuk melakukan komentar balik. Karena menggunakan basis dasar argumentasi saya. Kan itu faktanya. Meskipun tidak debat secara langsung, tapi minimal debat monolog. Dia komentar saya gitu kan. Nah itu kan debat juga. Jadi perdebatan, kalau saya respon malah jadi debat makan. Itu adalah debat satu pihak. Saya komentar, dibalas komentar lain. Itu sudah debat namanya. Debat yang tidak berkelanjutan. Tapi kalau saya bahas lagi, dibalas lagi itu debat yang berkelanjutan. Jadi debat itulah komentar orang juga masuk debat tuh guys, tapi belum debat yang full gitu kan, debat yang masih awal pembuka lah gitu. Nah intinya adalah di situ bukti bahwa Sakai ini memang pilih-pilih lawan debat, nggak mau dia debat dengan orang nggak jelas seperti Pil Pahit ini yang tokoh kartun nggak tahu siapa orangnya, yang bahasanya pribadi orang nggak mau dia. Tapi kalau kayak yang dia komentar itu kan adalah para pendeta atau yang lainnya. Jadi itu yang poin pertama itu yang saya yakini ya, dan itu yang faktanya begitu. Jadi di mana cara kita tuh tahu orang ini memang mau berdebat, itu dia akan komentari orang. Kayak saya komentari orang, berarti saya mau berdebat ya. Tapi mohon maaf kalau ada misalnya orang saya kan Bang Ubi nggak mau berdebat ya, mohon maaf waktu saya terbatas. Makanya saya tuh maunya berdebat di kolom komentar saja. Anda kalau mau debat sama saya silakan. Saya tidak suka tentang orang, nggak suka saya. Tapi saya paling pantang ditantang. Nanti kalau Anda komentar, saya akan komentar balik gitu loh. Jadi kita mainnya di kolom komentar bagi saya sudah cukup. Bahkan kalau perlu saya buka video nanti. Hasil capture dari debat kita di kolom komentar. Gitu kan. Nah, jadi ketika Anda menyampaikan komentar sesuatu, itu Anda sudah membuka peluang untuk Anda didebatkan. Itu adalah jika Anda mau debat. Kalau tidak kan mungkin dia membuka peluang untuk itu. Kalau Anda bahas suatu topik ya Anda berarti minta diperdebatkan, minta debat, itu intinya guys. Suka nggak suka berarti Anda langsung berarti Anda minta debat. Jadi jangan salahkan orang yang komentari Anda balik, ya. Karena memang Anda yang buat kondisi Anda dalam kondisi seperti itu, yang ketika Anda komentari orang itu orang akan berpotensi untuk komentari balik guys, harus dipahami ya. Jadi Sakai Nama itu memang dia tuh ingin berdebat, buktinya apa? Dia selalu komentari para pendeta. Tapi berdebatnya pilih orang. Dia nggak mau debat dengan orang-orang seperti Pil Pahit yang nggak jelas nih guys, yang cuma kartun gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.